Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, gimana kabarnya? Masih sehat? Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, marilah pelajaran bahasa Arab pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, anak-anakku melanjutkan video yang pertama, di mana kemarin saya sudah menjelaskan dari mufrad, musanna sampai macam-macam jamak sudah saya jelaskan. Maka hari ini akan kita lanjutkan dengan penggunaannya, bagaimana caranya kita menggabungkan, bagaimana caranya kita membuat kalimat Arab yang menggunakan jumlah ataupun bilangan ataupun adat di dalam bahasa Arab. Di sini akan kita buat contoh beberapa kata, belum kalimat, tapi masih dalam beberapa kata, di mana kita akan menghitung berapa jumlahnya dan apa yang akan kita hitung, kemudian nanti kita gabungkan. Anak-anak harus melihat, harus memperhatikan rumus yang kemarin sudah saya share, yang kemarin sudah saya ringkaskan ke anak-anak semuanya, langkah-langkahnya dalam membuat kalimat Arab yang menggunakan bilangan. Baik anak-anakku, mari kita mulai dengan contoh yang pertama. Di sini ada kata satu orang muslim, nanti bisa ditambahi dengan penjelasan di depannya atau di belakangnya. Misalnya nanti silakan dibuat, misalnya di dalam masjid ada satu orang muslim, silakan. Tapi yang menjadi pokok bahasan adalah bagaimana kita menggabungkan antara angka dan benda sesuai dengan rumusan, sesuai dengan teorinya. Baik, yang nomor satu ada kalimat, ada kata satu orang muslim. Nah, dalam membuat bahasa Arab seperti ini, yang pertama harus kalian perhatikan adalah jumlahnya ada berapa, angkanya ada berapa. Karena ini akan mempengaruhi dengan teori, dengan rumus yang akan kita pakai. Kalau rumusnya salah, berarti ya sudah, kita akan menjadi sulit dan akan salah. Di sini ada kalimat, ada kata jumlah 1. Maka rumusannya apa? Yang pertama, untuk angka 1 harus menulis bendanya dulu. Bendanya diletakkan di depan, angkanya di belakang. Untuk angka 1, 2, 3 kemarin juga sudah saya tuliskan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, angkanya sudah saya berikan semuanya. Tinggal dicek lagi yang kemarin sudah saya share. Untuk bendanya ada orang muslim. Bahasa Arabnya apa? Di situ ada orang muslim, itu adalah muslimun. Nah, angka 1 apa? Ada yang namanya wahidun, ada yang namanya wahidatun. Saya tulis dulu. Silakan kalian memilih yang mana. Rumusannya adalah bendanya diletakkan di depan, maka ini dulu, muslimun dulu. Muslimun di depan, baru angkanya. Angka 1 apa? Ada wahidun, ada wahidatun. Wahidun itu laki-laki, wahidatun perempuan. Tandanya apa? Tandanya di belakang ada tak marbutoh, maka ini berjenis perempuan. Rumus yang kedua apa? Untuk angka 1, jenisnya harus sama. Nanti kalian dilihat, jenisnya harus sama. Muslimun berjenis laki atau perempuan? Karena tidak ada tonnya, maka ini berjenis laki-laki. Karena bendanya laki-laki, maka angkanya harus laki-laki. Apa? Kita ambil yang wahidun, maka wahidatun nggak berlaku karena ini perempuan, berbeda jenisnya. Ingat, jenis harus sama. Kemudian harokatnya harus sama. Nah, di sini ada muslimun, harokatnya on, maka angkanya juga harus on. Di sini nggak boleh wahidin,
wahidan itu nggak boleh, tapi harus sama. Paham ya sampai sini ya? Kemudian yang kedua ada papan tulis. Jumlahnya berapa? Ini ada 2. Ingat teori jumlah 2 apa? Ingat-ingat. Oke, kita tulis dulu. Papan tulis apa? Saburoton. Bendanya di mana? Di depan. Maka bendanya sudah di depan, angka yang di belakang. Angka 2 apa? Isnani atau isnatani. Isnatani boleh, isnaninya sini. Isnani. Nah, benda di depan sudah, angka di belakang. Jenisnya gimana? Jenis harus sama. Yang mana? Karena saburoton ini perempuan, ada tamat butonnya, maka angkanya juga harus perempuan. Yang mana? Yang perempuan yang memakai huruf ta ini. Isnatani itu ta ini sebagai ciri perempuan. Maka yang isnani diambil. Teori yang ketiga apa? Di situ bendanya dibuat ganda. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menambah huruf alif dan nun di akhir. Sehingga menjadi apa? Saburoton menjadi saburotani. Nah, ini tambahannya. Saburotani isnatani. Besok tinggal mencocokkan aja. Ini harus dihafal. Saburotani isnatani. Sampai sini paham nggak? Paham, oke. Yang ketiga, ada 3 orang mukmin. Maka harus kalian ingat rumus angka 3 sampai 10 gimana? Ini harus dilihat lagi, dicek lagi. Ada kata orang mukmin. Bahasa Arabnya adalah mukminun. Mukminun. Angka 3 apa? Ada salah satu atau salasun. Boleh. Perhatikan rumusnya. Yang pertama, rumus adalah benda diletakkan di belakang. Berarti dibalik dari yang 1, 2. Untuk 1, 2 bendanya di depan, yang 3 sampai 10 itu bendanya di belakang. Maka ini harus ditarik ke depan. Angkanya dulu dipindah. Salason. Nah, ininya ambil. Langkah pertama. Langkah yang kedua, jenis harus berlawanan. Ingat, jenis berlawanan. Mukminun laki atau perempuan? Laki-laki, karena nggak ada tamat butuhnya tadi. Karena ini laki-laki, maka angkanya harus perempuan. Angka 3 perempuan apa? Di situ ada salah satu. Nah, langkah kedua sudah. Salah satu, jenis harus berbeda. Maka yang ke langkah ketiga adalah bendanya dibuat jamak. Nah, jamaknya mukminun apa? Maka harus dilihat yang kemarin, macam-macam jamak kemarin. Nah, mukminun itu termasuk jamak laki-laki. Maka cara membuatnya apa kemarin? Dengan menambah wawu dan nun di akhir. Maka menjadi mukminuna. Ini sudah. Kemudian harokat angkanya itu diganti dengan harokat U. Nah, ini tidak N karena ini sudah ada jamaknya sendiri, ini nggak bisa dirubah. Maka harus menjadi, nah ini sudah baku, nggak boleh dirubah.
Oke. Kemudian yang keempat ada peci. Apa bahasa Arabnya peci? Ada kolan suwaton. Kolan suwaton. Angka 4 juga di atasnya 3, maka ini angkanya juga harus diletakkan di depan. Angka 4 apa? Ada arbangaton. Ada arbangaton kolan suwaton. Langkah kedua apa? Bendanya, jenisnya harus berlawanan. Jenis harus berlawanan. Kolan suwaton bendanya ini berjenis perempuan karena ada tak marbutohnya ini. Karena ada tak marbutoh, maka angkanya harus berjenis laki-laki. Maka tak marbutohnya diambil menjadi arbaon. Nah, sudah jenisnya sudah berlawanan. Kemudian bendanya ini harus dibuat jamak. Nah, kolan suwaton ini termasuk benda yang berjenis perempuan. Maka jamaknya harus dilihat jamak yang berjenis perempuan. Apa rumusannya? Masih ingat dulu? Yaitu dengan menambah alif sebelum huruf akhir ini dan merubah tak marbutohnya diganti tak biasa. Menjadi apa? Tambahi alif, tak marbutoh diganti tak biasa. Sudah. Kolan suwaton ini sudah berbentuk jamak. Maka tinggal yang terakhir, harokatnya harus diganti. Harokat kata yang pertama atau angkanya ini harokatnya harus U. Bendanya harokatnya harus in. Nah, oke, sekalian saja. Untuk yang nomor 5, bahasa Arabnya buku adalah kitabun. Ingat, 5 juga memakai teori yang 3 ke atas tadi, 3 sampai 10. Maka bendanya harus diletakkan di belakang. Angka 5 apa? Ada homsun atau homsadon, boleh. Kitabun. Jenis harus berlawanan. Kitabun, ini lagi-lagi, maka angkanya homsadon. Nggak boleh ini homsun, karena harus berlawanan, diperhatikan. Kemudian bendanya dibuat jamak. Apa jamaknya? Nah, ini jamak ini termasuk jamak yang tidak beraturan. Di buku kalian itu halaman 74 itu ada contoh-contoh jamak, termasuk di dalamnya adalah jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Sehingga kita hanya melihat di buku itu halaman 74 ada. Silakan kalian perhatikan. Kitabun itu jamaknya adalah kutubun. Ya, jamaknya adalah kutubun. Jamak sudah, tinggal kita ambil harokatnya. Harokat angkanya memakai U, harokat bendanya memakai in. Ya, ini sudah sampai 5. Kalian nomor 6 adalah masjidun. Itu bahasa Arabnya masjid. Ingat, 6 juga teorinya adalah teori 3 ke atas. Ada sitatun. Nah, jenis berlawanan sudah, bendanya di belakang sudah. Sekarang tinggal melihat jamaknya masjid apa. Di halaman 74 diperhatikan. Di situ sudah ditulis jamaknya masjid itu adalah masajid. Nah, jamak sudah ketemu, tinggal harokatnya disesuaikan.
Harokatnya apa? Harokat hurufnya itu adalah U, harokat bendanya adalah N. Nah, sampai sini ilahuna, Pak Ibnu? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dilatih terus, dicoba terus, buat kalimat sendiri yang sudah tahu arti kosakatanya apa. Silakan dijumlahkan sendiri dengan menggunakan langkah-langkah rumus yang sudah saya tuliskan kemarin. Tinggal kalian menghafal, mengurutkannya dari jumlah yang 1, 2, 3 sampai 10. Itu yang harus kamu perhatikan benar. Langkah pertamanya apa? Tentukan dulu lihat jumlahnya berapa. Kalau sudah menentukan jumlah, baru rumusan teorinya akan kelihatan, langkah-langkahnya harus seperti apa. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau belum jelas silahkan nanti kalian tanyakan sepuas-puasnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, marilah pertemuan hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.